Salam sukacita bagi saudara semua. Saya percaya hari ini adalah hari yang baru yang Tuhan berikan sebagai awal di minggu ini. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan pada hari ini Tuhan sudah siapkan di dalam firman Tuhan bagi kita semua. Haleluya, selamat hari Minggu saudara. Pada kesempatan hari ini saya ingin sekali mengajak saudara untuk melihat sebuah cakupan pembahasan firman Tuhan. Pada hari ini atas anugerah Tuhan, saya ingin mengajak saudara kita sama-sama belajar mengenai apa yang disebut persekutuan, saudara. Jadi judul firman Tuhan pada hari ini adalah dasar persekutuan. Dasar persekutuan. Saudara, kata-kata persekutuan merupakan sebuah kata yang sudah sangat familiar, kata yang sudah sering kita dengar, kata persekutuan. Kata-kata tersebut juga sudah tidak asing bagi kita, khususnya orang-orang percaya. Dan saudara, tidak sedikit dari kelompok orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, termasuk saya sendiri, tidak sedikit kita yang bahkan secara aktif terlibat di dalam berbagai-bagai persekutuan, saudara. Dan kita lihat, saudara, dengan menjamurnya persekutuan-persekutuan semacam ini menyiratkan bahwa sesungguhnya ada manfaat besar bagi orang-orang yang mengikutinya. Dan ini merupakan sebuah tanda yang positif, karena harus kita akui bahwa orang-orang Kristen, khususnya orang-orang percaya, menginginkan dan merindukan yang dinamakan kebersamaan, saudara. Kebersamaan. Apabila kita mendengar kata persekutuan, ada berbagai bentuk-bentuk persekutuan, saudaraku. Ada persekutuan kaum wanita, persekutuan kaum bapak, ada persekutuan kantor, ada persekutuan di dalam sekolah, ada persekutuan kampus, ada persekutuan rumah tangga, ada berbagai macam bentuk-bentuk persekutuan. Namun pada saat ini saya mau membawa perhatian saudara supaya kita dapat menjadi orang-orang percaya yang bukan hanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tetapi juga kita mengerti apa yang kita kerjakan, saudara. Mengerti dengan sungguh apa yang kita kerjakan. Mengerti dengan sungguh keterlibatan kita, apa manfaat dan fungsinya. Karena kita mau melihat apa sebenarnya yang Alkitab berusaha ajarkan kepada kita mengenai persekutuan, saudara. Dan kita melihat bahwa di dalam berbagai macam bentuk-bentuk persekutuan, kita melihat sayangnya tidak semua orang memahami istilah persekutuan tersebut. Persekutuan lebih daripada sekedar perkumpulan atau kebersamaan, saudara. Persekutuan memiliki pengertian yang lebih daripada itu. Dan seringkali juga yang dijadikan landasan persekutuan hanyalah sebuah kebersamaan. Kebersamaan yang mempunyai dasar hanya persamaan latar belakang, persamaan suku, persamaan hobi, persamaan usia, persamaan tempat tinggal, lingkungan, bahkan persamaan status. Nah, saudara, hal tersebut bukannya tidak baik, namun lebih daripada persekutuan ini sendiri, kita tidak bisa hanya mempunyai satu dasar, yaitu sama-sama dari suku yang sama-sama dari latar belakang yang sama, dari status yang sama. Karena kalau hanya masalah tersebut yang menjadi dasar, maka akan sangat menjadi rawan persekutuan tersebut dengan banyaknya pertikaian. Karena itu, saudara, kita membutuhkan sebuah dasar atau landasan yang lebih daripada sekedar suku yang sama, daerah yang sama, hobi, status,
domisili yang sama dan lain segala macam, usia dan segala macam bentuk latar belakang. Nah, apa yang dimaksudkan dengan persekutuan, saudara? Bagaimana persekutuan seperti ini dapat dibangun? Nah, sebelum saya lebih jauh mengajak saudara untuk kita boleh belajar bersama-sama apa yang Alkitab katakan mengenai persekutuan, saya mau mengajak saudara untuk melihat latar belakang dari persekutuan tersebut, saudara. Nah, latar belakang ini adalah dilandasi dari Sang Pencipta. Tuhan Allah yang menciptakan manusia adalah Tuhan Allah yang menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Sang Pencipta. Dan Tuhan yang kita percayai adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan mereka ketiga oknum yang adalah satu ini, saudara, mereka mempunyai persekutuan yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, dan dari situ kita melihat sejak mulanya mereka mempunyai persekutuan yang sangat baik sekali. Dan ini yang menjadi dasar bahwa manusia memerlukan hidup yang berkomunitas. Manusia hidup dengan kebutuhan untuk berelasi dengan orang lain. Karena manusia dicipta sesuai dengan peta dan teladan Allah. Sifat-sifat Allah juga turun kepada manusia, termasuk sifat untuk bersekutu. Di sisi lain, saudara, keunikan daripada ketiga pribadi Allah tersebut tidak terhapus karena alasan persekutuan ini. Karena itu kita lihat bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus memiliki keunikannya sendiri. Nah, saudara, kita harus menyadari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, seringkali manusia cepat sekali cenderung merasa begitu sendiri, kesendirian, kehilangan identitas, dan tidak menyadari akan keunikan diri ketika berada dalam momen-momen yang terlepas dari komunitas atau dari keluarga. Padahal manusia mempunyai nilai dan keunikan sebagai individu dan mempunyai sifat untuk bisa hidup mandiri. Karena itu manusia dikenal sebagai makhluk yang individu dan makhluk juga yang sosial. Makhluk yang individu dan dengan saat yang bersamaan manusia juga makhluk sosial, saudara. Dengan sifatnya sebagai makhluk sosial dan makhluk individu, sedikitnya manusia mempunyai 3 alasan kenapa manusia membutuhkan sebuah komunitas. Nah, saya menjelaskan hal ini, saudara, sebagai satu latar belakang bahwa Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh, mereka menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan, yang merupakan menjadikan manusia makhluk individu dan makhluk yang bersosial. Nah, sejak pergerakan sejarah manusia dalam dunia ini, kita bisa melihat bahwa manusia secara duniawi, saudara, itu mempunyai 3 alasan kenapa manusia membutuhkan sebuah komunitas di dalam sepanjang sejarah hidup manusia. Nah, ada 3 alasan manusia membutuhkan atau membentuk sebuah komunitas. Yang pertama, saudara, manusia membentuk sebuah komunitas atau butuh untuk ada di sebuah komunitas karena alasan keamanan. Nah, kalau kita membayangkan zaman dulu, saudara, ribuan tahun yang lalu, pada saat manusia masih bertempat tinggal berpindah-pindah, mereka cenderung untuk berada di dalam sebuah kelompok. Bayangkan kalau mereka ada di hamparan padang gurun di daerah Mongol, tentunya peran komunitas sangat membantu, khususnya dalam menghadapi binatang buas, menghadapi perubahan siklus alam cuaca yang berubah-ubah. Komunitas ini bisa membantu membentuk sebuah pemukiman yang temporal dan mengatur persediaan makanan dan akan dapat saling menjaga dan menolong. Makanya manusia cenderung dari awal membutuhkan komunitas. Ini secara
pergerakan sejarah manusia ada di dalam dunia ini, saudara. Dan kita lihat yang kedua, manusia memerlukan komunitas karena di dalam komunitas itu mereka menemukan identitas mereka. Mereka menemukan identitas mereka. Mereka tahu, mereka mengenal diri mereka, mereka membangun jati diri mereka di dalam komunitas. Dan yang ketiga, saudara, mengapa manusia membutuhkan bahkan membentuk komunitas? Karena di dalam komunitas itu juga mereka membutuhkan manusia sebagai makhluk individu. Manusia membutuhkan sebuah kebutuhan emosional, kebutuhan untuk diterima, sense of belonging. Makanya manusia cenderung untuk membutuhkan sebuah komunitas, sebuah persekutuan. Ini kita bicara sejak ribuan atau ratusan tahun yang lalu, saudaraku. Nah, dari sini kita bisa melihat, saudara, bahwa secara alam, secara natur, manusia cenderung untuk membutuhkan companionship, membutuhkan sebuah persekutuan dan komunitas. Namun saya mau mengajak saudara, ini hanya sekilas latar belakang yang sangat sederhana dan singkat mengenai persekutuan, saudara, dari manusia diciptakan menurut peta dan gambar Allah, dan juga dari pergerakan sejarah hidup manusia, dan manusia hidup di dalam kelompok-kelompok yang dimana manusia dapat hidup di dalamnya. Namun saya mau ajak saudara melihat apa yang sebenarnya ditulis di dalam Alkitab, bahwa prinsip-prinsip persekutuan seperti apa yang Alkitab maksudkan. Nah, saya mau mengajak saudara lihat prinsip-prinsip persekutuan yang Alkitab berusaha ajar kepada kita. Justru saya boleh katakan sangat berlainan, saudara. Kalau secara natur, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia membutuhkan komunitas, membutuhkan sebuah tempat, sebuah grup di mana dia bisa berada di dalamnya, mendapat identitas, dia tahu di mana dia merasa diterima dan lain segala macam. Namun Alkitab berusaha mengajar kepada kita pengertian dari persekutuan merupakan hal yang sangat berbeda. Kita bisa lihat dari kejadian Abraham. Abraham justru dipanggil keluar, saudara. Kejadian 12 ayat yang pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Nah, saudara tadi melihat ya, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia justru mempunyai sebuah kebutuhan untuk berada di dalam sebuah komunitas. Alasan keamanan, alasan identitas, dan alasan dia menemukan lagi jati diri, identitas, dan alasan kebutuhan emosional. Namun Alkitab, Tuhan mempunyai sebuah konsep yang berbeda. Justru Tuhan mempunyai rencana kepada Abraham. Abraham disuruh keluar, saudara. Nah, kalau kita bisa lihat, bukankah sesungguhnya secara natural dan secara duniawi, manusia lebih aman ada di dalam kelompoknya, di dalam satu persekutuan, di dalam satu grup. Tetapi Tuhan memanggil Abraham untuk keluar dari persekutuan tersebut, untuk keluar dari tempat itu. Dan apabila kita mau meneliti kehidupan Abraham, Abraham bukan berasal dari keluarga yang biasa-biasa, saudara. Abraham datang dari sebuah keluarga yang sangat kaya, dan Abraham sesungguhnya bisa dikategorikan sebagai seorang raja, karena bukan hanya dia memiliki ternak, kawanan domba ternak, dan segala macam perhiasan dan lain-lain, dia juga memiliki pasukan tentara, bukan hanya pembantu-pembantu, tetapi tentara, pasukan untuk menjagai dan untuk melayani dia. Jadi dalam masa-masa itu, kalau kita mau lihat latar belakang Abraham, dia merupakan seorang raja sesungguhnya. Tapi Tuhan memanggil dia untuk keluar, saudara, keluar dari tempat tinggalnya pada masa itu. Nah, kita lihat, saudara, di sini kita belajar, mungkin saja ada satu momen dalam hidup kita
di mana Tuhan memanggil kita keluar dari komunitas kita. Tuhan memanggil kita keluar dari daerah yang sudah membuat kita nyaman, saudara. Dan mungkin saja komunitas yang kita ada sekarang, kita nggak sadar bahwa komunitas itu justru yang menjadi penghalang kita datang kepada Tuhan, menjadi penghalang kita bisa bertumbuh kepada Tuhan. Itu merupakan salah satu alasan kenapa Tuhan memanggil Abraham, saudara. Dan contoh yang kedua, saudara, satu konsep yang sangat berbeda. Contoh yang lain segala macam adalah kisah Abraham dipanggil keluar rumah merupakan sebuah peristiwa yang begitu radikal dan sangat melawan arus. Kalau kita tadi tahu bahwa manusia harus ada di dalam kelompoknya, tapi Tuhan memanggil Abraham justru keluar. Dan contoh yang kedua adalah Musa. Musa yang lebih memilih menderita dengan bangsanya. Ibrani 11 ayat 24 sampai 26, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dan dosa. Ia menganggap penghinaan akan Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar. Nah, saudara, kalau kita mau lihat hal tersebut, justru kita belajar menarik sesuatu makna daripada persekutuan yang diajar oleh Alkitab adalah persekutuan bukan sekedar networking atau mencari keuntungan. Nah, ini harus kita mempunyai pengertian yang sama, saudara. Karena kalau kita melihat hidup Musa, sesungguhnya secara manusia, Musa lebih baik tetap ada di Mesir, menjadi seorang yang takut akan Tuhan, yang hidup di Mesir, karena dengan ada di Mesir, dia ada di satu tempat yang sangat strategis, tempat yang sangat baik sekali untuk dia dapat networking dengan berbagai macam pemimpin-pemimpin dunia pada saat itu. Dan juga dalam saat yang bersamaan, Musa dapat mendapatkan juga berbagai macam keuntungan, tetapi bukan itu yang dipilih Musa, dan bukan itu juga yang memang menjadi pembelajaran dari Alkitab. Jadi kita lihat bahwa Alkitab mengajarkan tentang persekutuan lain daripada persekutuan yang ada di dalam bentuk-bentuk yang ada di dalam dunia ini, yang sesungguhnya hanya mencari networking dan keuntungan. Saudara, ini yang harus menjadi satu pemikiran yang kritis bagi kita. Saya mau mengajak saudara melihat bahwa di berbagai macam tempat, ya saudara, mungkin di Indonesia, bahkan sampai di luar Indonesia sekalipun, dalam masa-masa ini saya melihat dan menyadari bahwa betapa mudahnya orang-orang membuat persekutuan. Persekutuan apa aja, saudara? Mudah sekali gitu. Dan kita harus punya standar Alkitab, standar dari kebenaran firman Tuhan, bahwa kita tidak bisa bersekutu dengan orang yang tidak mempunyai paham yang sama dengan kita. Banyak orang percaya Tuhan Yesus dan lain-lain, tapi kita harus benar-benar melihat buah dari kehidupan mereka juga. Karena ada banyak orang percaya Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus yang seperti apa? Tuhan Yesus yang sudah menjadi manusia, mati bagi kita, Tuhan Yesus yang menjadi satu-satunya jalan keselamatan atau tidak? Karena banyak orang juga percaya Tuhan Yesus, tapi kalau diselidiki, mereka juga akan berkata, ya mungkin bukan hanya Tuhan Yesus yang jadi jalan keselamatan satu-satunya. Ada banyak bentuk-bentuk yang lain, dan inilah yang harus kita perhatikan. Dan dengan membentuk persekutuan ini, persekutuan itu, baik saudara, tetapi apakah motivasi apa yang ada di balik semua itu? Apakah persekutuan ini hanya didasari dengan kita suku yang sama, ras yang sama, latar belakang yang sama, hobi yang sama, dan segala macam? Bukan hanya sekedar itu, saudara. Persekutuan bukan yang diajar oleh Alkitab. Persekutuan bukanlah sebuah sekelompok orang yang ada di tempat yang sama, pada waktu yang sama, dan mengerjakan hal yang sama. Bukan seperti itu, saudara. Kalau hanya sekelompok orang yang ada di tempat yang sama melakukan hal yang sama, apa bedanya persekutuan dengan pasar? Pasar kan begitu juga. Sekelompok orang yang sama ada di tempat yang sama,
Kalau gitu kita ke pasar kita bilang shalom dah. Nah ini yang harus menjadi pemikiran kritis dari anak-anak Tuhan, dari orang-orang yang mengaku saya mau melayani, saya terbeban untuk membuat sebuah persekutuan dan lain-lain. Persekutuan gak bisa diadakan dengan alasan yang murahan dan simple, hanya dengan latar belakang yang sama, situasi yang sama, status yang sama. Kalau hanya dengan itu akan rawan terjadi perpecahan dan bukan nama Tuhan yang akan dipermuliakan. Karena bukan hanya kita ada di tempat yang sama, pada waktu yang sama. Kalau kita mau tambahkan lagi, melakukan sesuatu yang sama. Nah, apa bedanya dengan arisan dan yang lain-lain, saudara? Karena itu tidak sesederhana itu. Dan kita bilang, oh ini persekutuan ini dengan hanya... Saya kadang-kadang begini, saudara. Dari sejak ada di Indonesia, saudara. Kalau dibilang mungkin persekutuan doa. Saya ikut, saya pergi persekutuan doa. Yang ada di persekutuan doa itu adalah si A berdoa. Si A berdoa, dia keluhkan masalah dia. Si B berdoa, dia keluhkan masalahnya semua. Di antara doa satu dan doa yang lain, ya ada satu lagu seperti itu ya saudara. Tapi si A hanya berdoa, membawa kebutuhannya, ngomong sama Tuhan, bikin request. Si B juga begitu, semua begitu, dan akhirnya amin pulang tanpa tahu satu dengan yang lain. Kalau persekutuan doa seharusnya ada momen atau ada masa kita bisa saling berdoa. Karena persekutuan doa harus mempunyai dasar Kristus dan mempunyai moto atau prinsip salib, teosentris ke atas dan juga lihat sesama. Gak bisa kita hanya begitu saja saudara. Karena itu kita mau belajar untuk menjadi kritis. Apa yang disebut dengan persekutuan tersebut. Bukan hanya ada di tempat yang sama, waktu yang sama dan melakukan hal yang sama. Dan ini yang Alkitab berusaha mengajar kepada kita saudara. Apa sebenarnya yang menjadi makna dari persekutuan. Apa artinya persekutuan saudara. Nah kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa Alkitab dengan begitu detail dan apa yang kebenaran terkandung di dalamnya merupakan sebuah hal yang harus menjadi perhatian khusus bagi kita. Nah saudara, dalam bahasa Yunani kata persekutuan itu mempunyai kata yaitu koinonia yang artinya adalah partisipasi, keterlibatan, partisipasi dengan mempunyai kata kerja koinoneo, kata kerjanya yang artinya adalah mengambil bagian, partisipasi dan mengambil bagian. Kalau tadi saya jelaskan, share mengenai satu contoh persekutuan doa, cuma doa satu, si A berdoa, si B doa, dan doanya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan saya ini ada masalah ini, saya butuh ini. Nggak ada salah dengan itu saudara. Tapi kalau 5 tahun persekutuan doanya seminggu sekali cuma dilakukan, setiap kali kita lakukan cuma halnya itu aja, kita bawa kebutuhan, kita keluarkan unek-unek sama Tuhan, abis itu udah. Nggak ada pokok doa yang didoakan bersama. Mari kita berdoa untuk bangsa ini. Mari kita berdoa untuk gereja ini. Mari kita berdoa untuk satu hal. Mari kita berdoa untuk itu. Nggak ada. Jadi cuma orang datang dan lemparkan keinginan, request, kebutuhan. Begitu habis, selesai, pulang. Kalau dalam 3-5 tahun begitu aja saudara, saya pikir ini bukan sesuatu yang Tuhan mau juga. Karena apa? Arti persekutuan di Alkitab pun ditulis adalah partisipasi dan mengambil bagian. Contoh dari mengambil bagian Bapak Ibu Saudara adalah jemaat di Filipi. Nah jemaat di Filipi ini yang pada saat Paulus menulis surat ke Filipi, Paulus ada di penjara. Dan sebelum dia ada di penjara, Paulus sempat melayani dan merintis gereja di Filipi. Dan mempunyai gereja tersebut bertumbuh orang-orangnya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan pada saat Paulus beberapa waktu setelah itu dia dipenjara karena dia memberitakan Injil. Pada saat dia dipenjara, jemaat di Filipi itu mereka mengirim materi kepada Paulus.
ditulis mengirim, tidak ditulis secara spesifik mengirim makanan atau apa saudara, tapi ditulis mengirim beberapa bahan atau hal kepada Paulus. Karena itu Paulus berkata kepada mereka bahwa dia berterima kasih karena jemaat Filipi sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Mengambil bagian di dalam pelayanan, saudara. Nah, dari semua kita bisa lihat semua contoh di atas, saudara, kita dapat menarik kesimpulan bahwa persekutuan mengandung arti yang lebih dalam daripada apa yang sering kita pikirkan atau kita dengar. Mengambil bagian ini juga contoh ya saudara. Saya dulu pernah melayani di gereja kecil di kampung gitu saudara. Dan setelah itu gereja yang kecil ini juga isinya orang tua cuma ya nggak lebih dari 10 orang lah. Kecil sekali. Dan udah gereja sangat susah, pendetanya pun cuma piara ayam dan lain-lain. Akhir dari pelayanan mereka kasih saya amplop, ada uangnya, dan saya kasih kembali ke gereja itu. Nah, setelah berselang beberapa tahun, saya sempat ceritakan ini kepada pendeta senior saya, dan pendeta senior saya bilang, kamu salah, sudah salah sok kaya lagi katanya. Artinya begini saudara, gereja itu mau memberkati saya. Nah, saya gunakan persembahan itu juga dengan bertanggung jawab untuk kebutuhan, dan juga saya salurkan untuk pelayanan di dalam gereja. Jadi saudara, kalau saudara memberi untuk pekerjaan Tuhan, berarti saudara mengambil bagian. Jadi pada saat kalau misalnya gereja seperti ini, saudara memberi persembahan, nanti pada saat di surga, pada saat semua mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan berikan, kalau misalnya saya mendapat kemuliaan, gak saya sendiri, ada banyak orang di bawah yang mendukung pelayanan ini, yang mendukung, yang mengatur lampu, mengatur semua, melayani dan lain segala macam. Jadi partisipasi dan keterlibatan ini saudara, itu gak sesimpel masalah itu mengambil bagian. Makanya kalau orang kasih persembahan, terima dan salurkan kepada, supaya orang itu juga ada di dalam kemuliaan yang nanti Tuhan akan berikan. Semua itu mempunyai urutan keterkaitan saudara. Seorang pendeta yang besar seperti apapun, kita mungkin hanya di TV atau di internet kita lihat, oh hebat, tapi kita nggak tahu ada berapa ratus orang yang support dia punya pelayanan, yang berdoa buat dia, yang memberi buat dia. Itu namanya memberi, yang seperti Paulus katakan, mengambil bagian. Dan apabila kita bicara soal persembahan, nggak semata-mata masalah uang atau energi saja saudara. Alkitab katakan ukuran dan takaran yang engkau pakai, ukuran dan takaran itu juga yang akan Tuhan pakai buat engkau. Kalau engkau mau memberi secara finansial, maka urusan finansial keluargamu jadi tanggung jawabnya Tuhan. Tapi kalau engkau cuma mau memberi hanya dengan waktu dan energimu, area finansialmu belum tentu akan mendapat perhatian. Karena takaran dan ukuran yang engkau pakai buat Tuhan, itu pun yang akan engkau terima. Prinsip ini yang kita harus benar-benar mengerti saudara. Jadi semua ini kalau kita mengikut Tuhan, itu semua ada benang merahnya. Dan kita melihat kita semua yang hadir, kita semua memberikan bagian kita dalam partisipasi. Kita semua mengambil bagian. Jadi dalam saat ini kalaupun orang, dalam ini gereja ini masih ada live streaming dan lain-lain, saya nggak bisa ngambil take credit just for myself, enggak. Ada banyak orang juga yang sudah menabur. Dan di dalam gereja ini beberapa kali saya ingat saya katakan juga, ada hamba Tuhan yang dulu melayani dalam tempat ini juga yang sudah menaruh dasar yang baik. Walaupun para hamba Tuhan juga bukan makhluk yang sempurna, tapi kita harus menyadari, mengambil bagian dan partisipasi. Nah, di dalam persekutuan harus ada prinsip yang seperti itu Bapak Ibu Saudara.
mengambil bagian dan partisipasi. Dan dari sini saudara, ada partisipasi dalam pelayanan seperti yang dilakukan jemaat Filipi kepada Paulus. Paulus melarang mereka untuk menerima pengajar sesat. Pengajar sesat, karena pada saat itu dikatakan bahwa jalan keselamatan bukan hanya Yesus saja. Nah, Paulus menulis di dalam kitab Filipi, bahkan Yohanes juga menulis di dalam kitab Yohanes, dikatakan bahwa orang yang tidak mengaku Kristus itu adalah antikris, antikris. Jadi Paulus katakan kepada jemaat, jangan sembarang membeli mimbar kepada orang-orang pengajar sesat. Saudara juga bisa lihat bagaimana saya bertanggung jawab di dalam mimbar gereja ini. Gak sembarang orang juga bisa bicara. Nah, kita lihat saudara, di dalam partisipasi ada simpati dan ada solidaritas. Nah, nanti saya akan jelaskan ini lagi saudara. Ada simpati dan ada solidaritas. Nah, bagaimana kita belajar apa yang menjadi dasar persekutuan saudara? Persekutuan tidak hanya harus benar secara arti, tapi persekutuan juga harus benar secara fondasi, secara dasar saudara. Apa yang menjadi landasan sebuah persekutuan? Tentu tadi saya bilang bukan hanya sekedar, kalau cuma landasannya hanya sekedar suku yang sama, latar belakang yang sama, usia yang sama, status yang sama, itu tidak akan berjalan jauh dan tidak akan memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan saudara. Nah, walaupun semua ini memiliki manfaat praktis, tetapi tidak bisa dijadikan landasan persekutuan saudara. Nah, saya mengajak saudara melihat satu-satunya ukuran yang dipakai Yohanes, yang dipakai menjadi landasan adalah Kristus saudara. Nah, di sini saya katakan kristologi. Kristus yang menjadi dasar, menjadi fondasi. Ukuran ini sangat wajar karena kesatuan Kristiani memang harus berada di bawah Kristus dan di atas Kristus. Nah, saudara, kita mau lihat yang pertama, dasar persekutuan adalah Kristus, Allah menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Di dalam Ibrani 2 ayat 14 sampai 16 dikatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian. Nah, saudara, saya kasih agak sedikit tebal ya font di dalam apa yang saudara lihat. Koinoneo itu artinya juga Tuhan Yesus mengambil bagian. Jadi saudara nanti akan mengerti, Tuhan Yesus mengambil bagian sebagai manusia, menjadi daging dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematian Tuhan Yesus, ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ada kata yang sama saudara. Jadi kita lihat dasar dari persekutuan adalah Kristus. Kristus Allah yang menjadi manusia. Lalu dalam bentuk solidaritas ini saudara, Kristus menjadi manusia, ia mengambil bagian dalam keadaan kita. Ini yang bikin iman Kristiani itu beda dari segala macam jenis kepercayaan apapun dalam bumi ini. Karena Tuhan menunjukkan solidaritasnya dia. Dia menunjukkan keterlibatannya dia. Dia mengambil bagian dengan jalan menjadi manusia saudara. Dan di dalam setiap persekutuan harus ada mengambil bagian. Di dalam persekutuan apapun di dalam gereja harus ada harus ada prinsip ini, mengambil bagian. Kita nggak bisa di dalam gereja ada kelompok yang satu lebih elit, lebih eksklusif, lebih kaya, lebih hebat, lebih ganteng, lebih cakep. Tapi harus mengambil bagian. Ada satu yang sakit, satu yang susah, semua merasakan hal yang sama. Karena itu yang sudah diajar oleh Tuhan, Tuhan membuat satu pattern saudara. Satu pola seperti itu. Dengan mengambil bagian menjadi manusia. Agar supaya nanti dia bisa berdoa di hadapan Allah Bapa dan berkata, aku tahu rasanya seperti itu.
Aku tahu bagaimana dihianati, aku tahu bagaimananya sendirian, aku tahu bagaimananya rasa lapar, rasa disakiti, aku tahu rasanya. Karena apa? Dia sudah mengambil bagian dengan memasukkan dirinya menjadi daging, saudara. Karena arti inkarnasi, in artinya di dalam, karnasi itu dari karnal. Kalau saudara suka makan burrito, carne asada itu kan dari arti kata itu, saudara. Carnal, daging. Nah, dari situ kita mau belajar sesuatu, Bapak Ibu Saudara, apa yang sebenarnya Tuhan sedang ajar kepada kita. 1 Petrus 4 ayat 13 dikatakan bahwa sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersuka cita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Karena itu, saudara, pada saat-saat ini jikalau engkau sedang di dalam kesulitan, masalah, pergumulan, saudara dijelek-jelekan, saudara dipersalahkan walaupun bukan salah saudara, saudara ada di sebuah situasi yang berat, saudara harus bersuka cita. Karena apa, saudara? Saudara sedang mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus. Ini satu bentuk teologi yang harus menjadi dasar bagi gereja dan umat Tuhan yang mau menjadi dewasa, saudara. Jangan seperti anak kecil sedikit ini ngambek, marah, tinggalkan gereja, marah sama Tuhan. Tapi baiklah kita mengerti, kalaupun kita diizinkan ada kesusahan, diizinkan ada segala macam kepahitan, tantangan kehidupan, pergumulan yang sangat berat sekalipun, kita percaya bahwa kita sedang mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, supaya pada akhirnya nanti pada saat kita dipanggil Tuhan, atau pada saat Tuhan datang kedua kali kita mendapat kemuliaan, kita juga mendapat kemuliaan seperti Tuhan dibangkitkan. Jadi bukan hanya kita menjadi orang Kristen Natal yang hanya suka, oh Natal rame segala macam, tapi giliran udah susahnya nggak mau ikut lagi. Udahlah, forget it katanya. Tapi ini yang harus kita mengerti, saudara. Persekutuan adalah partisipasi, mengambil bagian. Pada saat kita perjamuan, kita pun mengambil bagian, saudara. Dan dengan ini dikatakan, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Saudara, saya baca udah sering, tapi kali ini waktu saya persiapkan, saya baru terengah dengan nats ini, saudara. Pada saat kita dinista karena nama Yesus, pada saat kita dijelekkan karena kita berdiri atas kebenaran, pada saat itu sesungguhnya roh kemuliaan ada dengan kita, saudara. Roh kemuliaan itu ada dengan kita. Pada saat kita nggak membalas, pada saat kita disakiti, dibikin hancur, kita diam saja. Pada saat itu sesungguhnya Tuhan katakan, roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Orang-orang Kristen yang menderita karena kebenaran telah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dari sini kita belajar, saudara, bahwa wow, pada saat kita menghadapi semua itu sesungguhnya kita nggak sendirian. Roh Tuhan beserta dengan kita, saudara. Nah, kita lihat ayat yang menjadi ayat pokok kita sore ini, saudara. 1 Yohanes 1 ayat 3. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan ini. Persekutuan dengan kami, dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Makanya tadi saya ada singgung mengenai Trinitas, ada Tritunggalnya Tuhan. Dan kita lihat ada kata di dalam nats ini, ada kata persekutuan diulang sampai 2 kali. Apa yang telah kami lihat merujuk pada ayat 1, yaitu Yesus Kristus. Apa yang telah kami dengar dari Dia. Yohanes dan rasul-rasul telah melihat firman yang telah menjadi manusia.
Sang pemberi hidup yang kekal telah menyatakan diri di tengah-tengah manusia. Saudara, kalau saat ini saudara punya kebutuhan apa saja, kebutuhan tentang hidup saudara, kebutuhan untuk bayar rumah, kebutuhan pekerjaan, kebutuhan kesehatan, semua saudara, jangan cepat-cepat kecewa dengan Tuhan. Jangan cepat-cepat langsung ngacung-ngacung jari kepada Tuhan. Ya Tuhan, kok pertolongan lama dan segala macam. Saudara, untuk masalah keselamatan kita pun Tuhan sudah bertanggung jawab dengan jalan apa saudara? Dia mengambil bagian menjadi manusia untuk menyelamatkan kita. Apa tak lagi kita punya kebutuhan yang lain, itu masih kalah jauh lebih penting saudara. Kalau untuk sesuatu yang sangat penting, masalah keselamatan, hidup dan mati, Tuhan sudah tolong kita, beri kita anugerah. Apalagi soal kebutuhan kita saudara. Dia sudah mengambil bagian di dalam semua itu. Nah, saya mau mengajak saudara melihat, masuk lebih dalam lagi saudara. Apa yang sebenarnya dikatakan atau arti daripada inkarnasi. Jadi kita melihat kata itu adalah in dan karnasi, di dalam daging. Tapi sebenarnya apa yang menjadi arti dalam semua itu saudara. Nah, kita lihat bahwa saya berbicara mengenai inkarnasi, saya ingin mengajak saudara memberi perhatian lebih kepada apa yang saya ingin ungkapkan ini. Mari dalam hidup kita saudara, saya mengajak saudara perhatikan seperti ini. Mari dalam setiap hidup kita mempunyai sikap hati, pengertian semua mempunyai sikap hati, yaitu inkarnasi. Inkarnasi Kristus. Sesungguhnya inkarnasi Kristus ini ya saudara, inkarnasi itu bicara soal apa saudara? Allah merendahkan dirinya. Dia yang tinggi, dia rela menjadi rendah. Dia yang tanpa batas, dia rela membatasi dirinya. Dia itu kan tanpa batas saudara, tak terbataskan. Tapi masuk ke dalam daging, masuk ke dalam unsur waktu, ruang dan tempat, dia jadi terbatas di situ aja. Dan dia rela jadi membatasi dirinya. Nah, marilah kita dalam setiap area kehidupan, kita mempunyai sikap inkarnasi Kristus. Maksudnya seperti ini saudara, inkarnasi Kristus. Apabila saudara kita melihat bahwa kalau kita melakukan inkarnasi Kristus, maka pertikaian, permasalahan dalam hidup kita, dalam keluarga kita akan banyak dapat dihindari. Kalau kita mempunyai sikap hati inkarnasi Kristus, merendahkan dan membatasi, rela membatasi diri kita. Maksudnya seperti ini saudara. Contoh, ada banyak orang tua mengeluh, saya nih kalau anak-anak saya nih sekarang udah remaja ya, sulit gitu saya ajak pergi sama saya, pergi ke mall lah sama saya, ikut belanja gitu, susah banget. Nanti anaknya ditanya, kamu kalau pergi sama mama papa? Saya pergi sama mama papa, kalau pergi ke sana terus, waduh nanti kalau masalah makannya selalu Chinese food. Saya kan juga suka yang lain gitu. Kenapa kok dia maunya semua maunya Chinese? Wah, dia suka mau apa-apa Chinese food gitu. Nah, dari situ kita mulai melihat saudara contoh-contoh seperti ini. Atau seringkali orang tua juga cenderung tidak mau menyediakan diri atau mengikuti, mengerti anak-anak. Di dalam beberapa konseling terhadap beberapa anak muda, saya pernah mengajukan beberapa pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang saya ajukan kepada beberapa anak remaja. Kalau kamu punya 3 hal yang kamu bisa minta dari orang tuamu, kamu mau minta apa? Nah, anak-anak ini bilang, saya mau minta saya didengar. Saya minta orang tua dengar apa yang jadi keluhan saya. Saya meminta orang tua saya mengerti saya. Saya minta orang tua saya memperhatikan saya.
Jadi saya minta orang tua saya tuh bisa mengerti saya, bisa juga memperhatikan saya, bisa saya didengar. Saya bukan pernah jadi anak, saya masih jadi anak walaupun sudah punya anak ya saudara. Saya ingat puluhan tahun lalu ya seperti itu juga. Nah, kita lihat di sini bahwa anak-anak mengeluh bahwa orang tua tidak mau mendengar, tidak mau mengerti, tidak mau menghargai. Karena orang tua merasa bahwa anak tahu apa ya. Inilah, tidak mau merendahkan dan tidak mau rela membatasi diri duduk sama dengan anak-anak. Dengerin apa sih yang jadi masalah buat kamu ya. Khususnya anak-anak yang baru masuk puber atau anak laki atau anak perempuan. Nah, dari situ kita mau melihat Bapak Ibu Saudara bahwa bukan hanya orang tua, tapi anak-anak ini bicara dua. Anak-anak juga selalu menganggap orang tua itu tahu apa sih? Bodoh, kolot, tidak mengerti perkembangan zaman. Bukankah anak-anak selalu bicara seperti itu, mengeluh seperti itu? Orang tua mana mengerti perkembangan zaman, cara berpikir yang kuno, kolot. Anak selalu seperti itu, saudara. Ini merupakan bentuk-bentuk kesombongan di antara dua generasi ini, orang tua dan anak-anak. Salah satu bentuk kesombongan yang saya pernah baca, ada seorang yang menyebutnya seperti ini. C.S. Lewis pernah bilang seperti ini, yang disebut chronological snobbery is the uncritical acceptance of the intellectual climate common to our own age. Bahasa Indonesianya gini deh saudara ya, saudara bisa Google sendiri. Ini yang sederhananya, chronological snobbery. Artinya begini saudara, generasi yang lahir saat-saat ini menganggap generasi yang lahir sebelum generasi yang bodoh karena nggak tahu banyak seperti generasi ini. Itu namanya chronological snobbery, saudara. Jadi dikatakan keangkuhan kronologis bahwa pemikiran, segala macam bentuk pemikiran seni, sains di masa lalu secara inherent itu lebih rendah daripada kita yang lahir pada abad yang sudah jauh lebih maju. Orang-orang yang lahir zaman dulu itu dianggap kurang cerdas. Sekarang kan sama, masalahnya kan tuh sama saudara, masalah sama. Dianggap anak-anak tahu apa sih? Yang makan asam garam dulu mama papa yang ngalamin semua itu. Tapi anak-anak juga bilang, mama papa apa? Sekarang saudara, dari segi anak-anak, saya masuk anak-anak karena masih muda ya saudara, kita punya pengetahuan. Tapi orang tua, orang dewasa punya kebijaksanaan. Sesungguhnya dua ini bisa digabungkan. Tapi selalu ada jurang di tengah-tengah dua kubu itu. Karena nganggap apa? Anak tahu apa? Anak juga nganggap orang tua juga mau tahu apa sih? Ada jurang. Nah, ini namanya keangkuhan yang sudah terjadi chronological. C.S. Lewis bilang seperti itu. Ini karena tidak ada, saudara. Di sini kita lihat bahwa sekali lagi harus mempunyai sikap inkarnasi. Ini pun terjadi bukan hanya di dalam skop atau area keluarga. Di dalam kita bersosial hidup sehari-hari. Kita harus mampu mengatur ekspektasi kita dengan setiap orang yang kita temui. Kalau ada orang yang ngomongnya begitu-begitu ngomong sama kita, jangan langsung di dalam pikiran kita rendahkan dia. Karena kita tahu orang ini sekolah nggak tinggi, kelihatan dari gaya ngomong begini. Kita anggap dia sepele. Bukankah hal yang seperti itu banyak sekali juga terjadi di dalam keluarga? Adjust our expectation. Nggak bisa kita menilai orang dan kita rasa lebih tinggi. Oh, saya udah dari segi umur saya lebih tua, dari segi segala macam saya lebih berhasil dan lain-lain, dan menganggap orang lain tidak tahu apa-apa, dan menganggap orang lain bodoh, menganggap orang lain tidak mengerti.
Itu artinya kita merasa lebih tinggi. Itu kesombongan dan keangkuhan. Tetapi apa yang Yesus ajarkan, inkarnasi, dia yang tinggi rela menjadi rendah. Dia yang tanpa batas rela terbatas. Kalau kita yang memang sudah berpengalaman, Mbok ya sekali-kali duduk sama anak tanya, kamu di sekolah susah gak sih? Apa yang jadi keluhan kamu? Ngomong-ngomong, hubunganmu dengan si Anu bagaimana? Duduk samakan dirimu dengan dia pada saat-saat tertentu saja, saudara. Tapi dengan saat itu kita memberi telinga buat dia untuk supaya dia rasa kita mendengarkan dia. Duduk di antara segala kesibukanmu. Kalau di company orang hormat sama engkau, mau ketemu harus bikin appointment dan lain-lain. Tapi untuk anak sendiri kita harus rela berkorban. Demikian juga anak-anak dan orang tua. Kita harus hormati mereka sebagai orang tua. Karena bagaimanapun di dalam perjalanan hidup, kebijaksanaan mereka akan jauh lebih menolong kita yang hanya mempunyai pengetahuan tanpa dibarengi oleh kebijaksanaan. Ini sebenarnya hal hari-hari ya saudara, tapi seringkali luput dari kesadaran dan perhatian kita. Inkarnasi Kristus, kamu mau merendahkan diri enggak? Dengan orang-orang pun yang kita temui seperti itu. Nah, kita belajar sesuatu di sini saudara, inkarnasi Kristus ini. Nah, dari sini kita melihat bahwa next. Apa yang terjadi dalam hidup manusia saudara, yang Tuhan izinkan adalah kita harus mau membuka diri kita. Kita harus mau untuk mengoreksi, melihat apa yang jadi kelemahan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan sesungguhnya saudara, pengenalan yang benar akan Tuhan itu seharusnya dapat mengendalikan atau mengontrol perasaan kita dan bukan melayani perasaan kita. Karena sejauh ini dalam kita hidup, ada banyak kali kita dikendalikan oleh perasaan dan dikendalikan oleh masalah kita, pergumulan kita dalam hidup kita saudara. Karena itu kita melihat bahwa dari sinilah Tuhan berusaha mengajar kepada kita, memberitahu kepada kita, apakah kita mau merendahkan hati kita untuk mau mendengarkan keluhan orang lain, mau mengerti, put ourselves in somebody else's shoes. Tuhan juga seperti itu saudara. Tuhan merendahkan diri, dia turun dari tempat yang paling tinggi menjadi yang paling rendah. Bahkan dia yang tanpa batas, tidak terbatas, rela menjadi terbatas. Dia mengambil bagian, partisipasi. Apakah hidup kita ini sehari-hari saudara sudah memberikan prinsip, menggunakan prinsip yang seperti itu? Kalau di dalam gereja kadang-kadang kita datang, ada gitu ya saudara, dalam tempat-tempat tertentu yang gak boleh tepuk tangan misalnya. Ada orang nyanyi atau paduan suara, bagus. Nanti saya pernah tepuk tangan, cuma saya sendiri yang jadi rasa aneh. Karena prinsipnya, datang ke ibadah, yang jadi perhatian cuma Tuhan. Teosentris, cuma Tuhan, kita gak pikir yang lain. Tapi sesungguhnya saudara, dengan kita memperhatikan kebutuhan orang lain, dengan kita appreciate orang lain, padahal setelah itu saya pulang khotbah dikasih amplop, sesungguhnya saya bisa bilang, jangan, ini juga karena saya mau melayani dia. Sama aja saudara. Tapi saat kita menghargai orang lain, saat kita memperhatikan orang lain, saat kita tersenyum dengan orang lain, mengambil bagian, saat kita yang sama itu pun kita sedang melayani Tuhan. Saat itu pun kita melayani Tuhan. Keterlibatan, partisipasi, kita melakukan semua. Tuhan sudah melakukan semua itu buat kita saudara. Dia mengambil bagian, dia berpartisipasi dengan membuat dirinya menjadi manusia.
Tapi kita sekarang, saudara, untuk sesama kita pun, mengapa kita sulit untuk mengasihi mereka, menghargai mereka, bahkan untuk merendahkan hati kita, supaya kita mengambil bagian dalam segala macam kesulitan yang ada di tengah-tengah hidup kita. Tapi seringkali, saudara, yang mengendalikan kita bukan pikiran kita, tapi perasaan kita. Tapi at the end of the day, kita harus mampu merubah sikap itu, saudara. Gak penting apa yang kita apa yang kita rasakan, tapi penting apa yang kita pikirkan. Karena manusia hidup bukan apa yang dilihat, tapi apa yang menjadi iman. Berbicara mengenai apa yang dilihat, berbicara mengenai apa yang dirasa. Di dalam pemberitaan Injil, saudara, kita harus rela tempat kita mau digantikan oleh orang lain selama pemberitaan misi dan Injil bisa menjangkau segala bangsa. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Kalau ada orang lain yang lebih mampu bekerja buat itu, silakan mereka ambil posisi kita untuk supaya Injil dapat disebarkan. Itu bukan bicara lagi, artinya apa? Bukan lagi perasaan yang mengontrol kita, tapi pikiran dan apa yang kita percayai itu yang paling penting daripada sekedar perasaan kita. Tuhan Yesus kalau disalib, dia mau baper, saudara, perasaan udah kita gak ada kali ini mungkin. Tapi yang ada dalam pikiran dia adalah bukan aku yang, Tuhan kalau boleh cawan ini berlalu, itu emosinya dia. Cawan ini berlalu, tapi at the end dia bilang, tapi biar kehendakmu yang jadi. Dalam segala pergumulan hidup, saudara, sering kali kita hanya dikuasai oleh perasaan kita. Kita disakiti, kita menghadapi semua. At the end kita selalu self pity about ourselves dan melihat, oh ini saya menderita dan lain segala macam. Tapi kita lupa kalau kita sedang mengambil bagian di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. It's not about our feeling anymore, tetapi apa yang kita percayai. Makanya Tuhan bilang, janganlah serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Pikiran ini yang harus dirubah, mental harus dirubah, saudara. Janganlah perasaan menjadi rajamu, tetapi apa yang kamu percayai, janji-janji Tuhan, itu yang harus mengendalikan hidup kita. Supaya pada saat kesusahan seperti apapun, kita percaya, gak apa-apalah, saya dihina, saya dijelekkan, saya dipersalahkan, is okay. Bahkan posisi saya sebagai hamba Tuhan, kalau ada yang bisa menggantikan saya, yang buat gereja ini jauh lebih maju, silahkan. Yang bisa bikin jauh lebih maju, silakan. It's not about my feeling anymore, tetapi apa yang saya percayai. Karena itu banyak orang-orang yang pegang mimbar sampai ribut kiri kanan hanya cuma pegang. Karena yang dia pikir perasaan, harga diri, malu dan segala macam, tidak melihat akan Injil, kebenaran Tuhan, dan tidak berpikir akan mengambil bagian di dalam persekutuan, dalam penderitaan Kristus. Yang dipikir cuma harga diri, segala ketenangan, segala apapun yang dipakai itu. Sampai akhirnya gereja lebih banyak berkompromi. Gak apa-apa orang banyak datang, kita kasih mereka makan, kasih entertainment, kasih penyanyi yang bagus, kasih ini yang lucu-lucu, supaya semua ini, supaya rame terus, supaya pendetanya semua di sini dapur ngebul dan semua, tapi tidak mengambil bagian di dalam pemberitaan Injil dan tidak ada pendewasaan di dalam jemaat, tidak ada diberitahu untuk hidup di dalam kekudusan, dan jemaat tidak didewasakan, hanya didinabobokan oleh kepalsuan. Dari situ kita belajar, saudara. Saatnya hamba-hamba Tuhan membuka diri dan berani berkata, saya mau mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Bukan lagi dikuasai oleh perasaan, pikiran dan lain-lain, tapi perasaan kita. Karena kita hidup lewat iman percaya kita, saudara. Dan dari sini kita belajar di dalam rumah tangga, orang tua dan anak-anak saat ini mungkin ada
Bapak Ibu Saudara, ada keluarga-keluarga yang mungkin ada pertikaian, hal biasa. Tetapi segala hal itu harus dihadapi, dilalui, diselesaikan. Masing-masing pihak harus mau mengambil bagian, harus mau melakukan inkarnasi Kristus, merendahkan hatimu. Harus mau kamu yang punya segala sesuatu duduk bersama anakmu itu yang terbatas dan mendengar. Saudara, kami baru mengucap syukur karena anak kami yang terakhir baru diberi Tuhan 1 tahun usia. Banyak pergumulan, banyak keajaiban Tuhan terjadi. Tapi saya mengajak saudara melihat bahwa di dalam setiap pertumbuhan yang Tuhan berikan kepada anak saya, yang kadang-kadang saudara ada yang namanya gak sabar, udah capek, waduh. Tapi saudara, saya berikan diri saya duduk, saya dengar dia sekarang sudah mulai banyak bicara. Dan apa yang bicara, lama-lama apa yang dia rasa. Saya duduk, saya berusaha untuk mengerti bahasanya dia. Saya berusaha untuk mengerti, seperti ini. Dan ini yang saya bersyukur karena tetap membuat saya untuk selalu humble dan tahu diri di hadapan Tuhan. Dan inilah sesungguhnya yang harus menjadi hal yang sama bagi kita, umat Tuhan yang menyebut diri kita orang percaya. Mari kita saudara merendahkan hati kita. Kalau Tuhan sudah merendahkan dirinya sedemikian rupa, apalagi kita saudara. Mari kita mengambil bagian di dalam apa saja saudara, rumah tanggamu, keluargamu, di dalam pelayanan, di dalam apa saja saudara. Kita berpartisipasi, membiarkan diri kita terbuka dan digunakan oleh Tuhan, keterlibatan kita lewat apa saja yang Tuhan izinkan ada di depan mata kita. Dari situ kita akan melihat bagaimana kuasa Tuhan itu terjadi. Dari situ kita akan mengalami pertumbuhan saudara, akan lebih didewasakan dan lebih mampu untuk mengendalikan perasaan. Dan semua is not about me, myself, and I. How about my feeling dan lain-lain, enggak. Tetapi semua akan mengajar kita berbicara tentang Tuhan. Karena semua hidup kita ini akhirnya hanya tentang Tuhan, saudara. It's not about us anymore, but about Him, Jesus Christ, yang sudah menjadi manusia, mengambil bagian di dalam manusia. Itu juga yang akan mengajar kita mengambil bagian dalam penderitaan. Mari saudara, hadapi hidup ini dengan segala macam keterbatasan, dengan segala macam kesulitan dan penderitaan yang ada. Mari kita tersenyum dan kita belajar how to dance in the rain. Bagaimana kita menikmati semua ini. Karena Tuhan sudah berfirman kepada kita, dunia sudah membenci Tuhan dulu. Engkau akan mengalami penderitaan, tapi kuatkan hatimu karena aku sudah mengalahkan dunia. Dari situ kita belajar saudara, di dalam segala penderitaan, dalam segala hal, saat kita taat, sabar, dan berpegang kepada Tuhan, Tuhan katakan roh kemuliaan ada padamu. Roh Tuhan akan beserta dengan kita semua. Mari kita bersama-sama mengambil bagian di dalam penderitaan dan kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami percaya firman-Mu ya dan amin. Apa yang sudah kami dengar, kami berdoa biar kuasa Roh Kudus akan memberkati setiap kami. Kami belajar mengenai persekutuan. Ada banyak orang bisa terlibat secara aktif di berbagai macam persekutuan. Namun sore ini kami belajar sesuatu yang sangat indah, bahwa dasar dari persekutuan haruslah Kristus. Dasar dari persekutuan haruslah
Tuhan menjadi manusia, inkarnasi. Karena di dalam persekutuan ada yang namanya keterlibatan, ada yang namanya memberikan diri untuk bersama-sama, solidaritas. Dan Tuhan sudah memberikan sebuah pola bagi kami manusia. Dengan menjadi manusia, Dia mengambil bagian dengan turun dari tempat yang maha tinggi, dari keberadaannya yang tanpa batas menjadi terbatas. Dia rela turun. Demikian juga kami, Tuhan. Kami belajar bahwa gak bisa sembarang membuat persekutuan. Harus ada dasar yang teguh Kristus, harus didasari motivasi dan tujuan yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan kami juga belajar bagaimana bersekutu dengan Tuhan adalah mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, adalah merelakan diri menjadi rendah, adalah kami mengatur ekspektasi kami, belajar memandang orang lain seperti Kristus memandang orang lain. Jangan memandang orang lain karena rupa, karena materi dan hal-hal jasmani yang lain, tetapi belajar memandang orang lain, menerima orang lain seperti Kristus menerima kita. Dan kami berdoa biarlah ada keluarga-keluarga yang dipulihkan. Ada orang tua yang mulai melakukan inkarnasi, ada anak-anak juga yang mulai melakukan inkarnasi. Janganlah kedua generasi ini terlibat di sebuah kesombongan yang keangkuhan hidup, di mana satu merasa lebih eksklusif, lebih baik daripada yang lain. Tetapi kami boleh memandang kepada Kristus dan saling menghargai, saling mengasihi, dan mau merendahkan diri kami untuk mau menerima nasihat dari orang tua, mau menghargai, dan orang tua juga mau mendengar apa yang dikatakan anak, mengerti dan menghargai diri mereka sebagai individual di hadapan Tuhan. Saudara, Tuhan, pada siang hari ini kami berdoa biarlah pengertian persekutuan ini mempunyai jangkar yang sangat dalam, yang akan merubah berbagai macam aspek dalam hidup kami. Karena mengajar kami untuk mampu merendahkan diri, membuka hati, berpartisipasi, dan turut mengambil bagian. Karena hidup kami adalah persekutuan dengan Allah Bapa di surga. Dan kami bersyukur Tuhan, biarlah firman-Mu terus akan didengungkan dengan pertolongan Roh Kudus. Kami sadar pembahasan ini agak sedikit berat, tetapi kami percaya bahwa orang-orang yang dewasa, orang-orang yang mau untuk dibentuk dan diajar oleh Tuhan akan membuka hati supaya hidup mereka juga akan diubah oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur buat berkat Tuhan di dalam firman-Mu. Dan biarlah Tuhan firman-Mu ini Tuhan, dan the uncorruptible seed, benih yang tidak tergantikan akan tertanam dalam setiap hati kami dan berbuah berlipat kali ganda agar nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Luar biasa pada hari ini kita akan selanjutnya akan dipimpin oleh Bapak Samuel Gosal yang akan memberitahukan beberapa pengumuman, dan biarlah Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita diberkati kembali dengan firman Tuhan yang luar biasa dengan dalam persekutuan. Pada hari ini saya mempunyai satu berita duka di mana salah satu anggota dari FIC baru saja dipanggil Tuhan pada hari Selasa tanggal 18, yaitu Bapak Frans Dumais. Kita semua sangat berduka. Kita semua kenal
Franciscus Dumais dengan baik dan seorang yang berjalan bersama Tuhan. Saya bawa di dalam doa untuk Pak Dumais dan juga seluruh famili atau keluarga dari Pak Dumais supaya semuanya diberikan kekuatan di dalam menghadapi hari-hari ke depan. Sebagai penatua, on the behalf of FIC, saya mengucapkan turut berduka cita untuk keluarga Dumais. Setelah pengumuman ini akan diberikan ada slideshow yang saudara-saudara bisa lihat di screen saudara-saudara untuk saudara-saudara bisa saksikan. Pada saat ini saya kembali ke pokok-pokok announcement untuk saudara-saudara yang terpanggil untuk memberikan perpuluhan. Saudara-saudara bisa masuk di dalam Gmail kita, yaitu faithfulfic@gmail.com, dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Dan untuk saudara-saudara yang ingin memberikan perpuluhan berupa cash atau cek bisa menghubungi saya. Nomor telepon saya tertera di screen saudara-saudara pula. Sekali lagi, saudara-saudara bisa masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Yang menggunakan cash atau cek bisa menghubungi saya di dalam screen saudara-saudara dengan menghubungi nomor telepon saya. Kita semua sangat kehilangan Pak Dumais. Saya juga berharap supaya kita semuanya saling mendoakan, saling memberikan kekuatan satu sama lain, saling mendoakan, saling mengasihi satu sama lain. Bawa di dalam doa saudara-saudara juga untuk gembala kita, Pastor Semi, supaya dia dipakai Tuhan lebih banyak lagi di dalam pelayanannya. Bawa juga di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika yang beberapa bulan ini akan menjalani pemilihan presiden. Bawa juga di dalam doa saudara-saudara untuk negara Indonesia dan juga untuk negara Israel, untuk kedamaian di dalam Timur Tengah dengan negara-negara Arab lainnya. Dan seperti biasa, berbahagialah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, juga dengan ini atas nama gereja saya ingin mengucapkan turut berduka cita. It's our deepest condolences for the whole family of Dumais, semua anak-anak. Memang keterpisahan yang tiba-tiba itu sangat berat, saudara. Jadi dengan ini pun saya mengajak saudara untuk sama-sama kita berdoa untuk seluruh keluarga besar dari anak-anak Pak Dumais, juga berdoa untuk Ibu Ros dan keluarga anak-anak Connery, God bless Tini. Juga buat yang lain, kita berdoa biar lewat ini semua ada maksud Tuhan yang indah dan satu orang diselamatkan, seisi rumah akan diselamatkan oleh Tuhan. Dan biarlah juga menjadi satu hal yang harus kita syukuri kepada Tuhan, karena Pak Dumais sudah ada di tempat yang jauh lebih baik. Saya mengingat beliau seorang gentleman yang sangat baik dan selalu bicara dalam bahasa Inggris atau bahasa Belanda, dan punya anak-anak juga yang saya cukup kenal. Dan doa saya buat mereka semua, Tuhan memberi kekuatan dalam saat-saat yang berat seperti ini. Untuk informasi selanjutnya, saudara bisa langsung menghubungi saya atau Pak Aseng. Dan terima kasih atas bantuan saudara, telepon ke mungkin Ibu Ros atau anak-anak,
Dan kita berdoa biarlah dalam situasi seperti ini mereka senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Dalam kesempatan ini juga saya mengingatkan saudara untuk kita ada di dalam rangkaian pelayanan gereja setiap hari Rabu dan hari Jumat malam jam 8 kita ada virtual prayer. Dari manapun kita sama-sama berdoa pada jam-jam tersebut dengan pokok-pokok doa seperti yang tertera. Kita berdoa kepada gereja, kepada pelayanan, kepada pemerintahan yang ada di Amerika, di Indonesia, yang ada di Israel. Juga kita mau bersama-sama berdoa untuk masa pandemik seperti ini. Biarlah Tuhan memberikan sebuah jalan keluar, sebuah pembaharuan di mana Tuhan akan mengangkat umat-umatnya. Tuhan akan melakukan satu pembaharuan total dan terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Berdoa untuk masa-masa menjelang pemilihan presiden juga di Amerika dan buat keluarga kita masing-masing. Baik Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bersyukur di dalam segala hal yang Tuhan izinkan dalam gereja ini. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada bagi umatnya yang berharap kepada Tuhan. Nah saudara, sebelum kita akhiri ibadah pada sore ini, saya mau mengajak saudara untuk bersama-sama mendoakan anak saya yang berulang tahun. Jadi dengan saat ini juga saya mau memanggil, mungkin anak saya bisa ke depan, bisa dipanggil. Nah, sambil kita menunggu saudara, untuk saudara tetap saya memohon maaf jika dalam minggu kemarin ini selama hampir seminggu itu saya tidak menayangkan tayangan T180 dikarenakan ada masalah dengan telepon saya. Jadi T180 akan dilanjutkan dari hari Senin seperti biasa. Dan saya mengundang saudara juga untuk support pelayanan gereja ini dan pelayanan saya lewat saudara bisa subscribe di channel YouTube dari FIC. Subscribe dan tekan tanda lonceng dari channel YouTube di FIC. Puji Tuhan. Nah saat ini saudara, saya ingin saudara bisa bangkit berdiri bersama-sama dan bisa berdoa, mengangkat tangan untuk anak saya ini. Nah, iya. Jadi kemarin tepatnya Theodore berusia 8 tahun. How old are you? 8 years old. 8 years old. Wow. Iya, oh present lalu kado. Jadi saya bersyukur saudara, mungkin bisa ditampilkan ada PowerPoint yang tadi yang khotbah itu no. Paling belakang ada ayat. Nah, oke. Theo, can you read? I praise you because I am fearful and wonderful. Can you do all I can do all things things through through him Who who gave me strength. strength. Wah, puji Tuhan. I praise you because I'm fearfully and And wonderfully wonderful made. Ya, puji Tuhan. Saudara kalau lihat sekarang udah banyak ngoceh. Waktu pertama-tama, waduh, keluar suara aja udah sulit saudara. Jadi kita berdoa dan Tuhan memberikan mujizat dan kebaikannya dalam hidupnya, bertumbuh menjadi anak yang mengenal Tuhan, mencintai Tuhan, dan nanti juga bisa melayani Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita angkat tangan kita berdoa saudara. Kami bersyukur Tuhan pada kesempatan hari ini. Kami berdoa buat Theodore. Tuhan akan memberkati Theo menjadi anak yang kuat, yang sehat, yang cakap, yang akan mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dan akan melayani-Mu ya Bapa. Yang anak juga yang akan mengasihi orang tua, dan yang akan berdoa biarlah anak ini terus bertumbuh Tuhan di dalam kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih atas semua mujizat, semua kebaikan Tuhan di dalam hidupnya,
Dan biarlah Tuhan setiap saat Your presence never depart from Him, Lord God. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Kalista, all the sister yang bisa take care Tio dan bisa help mom and dad. Terima kasih Lord Jesus. In Jesus name we pray. Amen. Yay. Haleluya. Oh Tio, come here. This is a present from Sean and Jonathan. Wow. Yeah. Happy birthday. Happy birthday. Sewa, thank you. Thank you. Wah. Oke. Ya. Thank you. Haleluya. Ya, baik saudara, kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan nyanyikan Kami Memuji Kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah anugerah, berkat, dan pemeliharaan Tuhan senantiasa ada di dalam hidup kami. Dan pada akhirnya kami mengangkat tangan kami dan kami menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa atas kebaikan kemurahan-Mu. Hamba-Mu berdoa buat semua para pelayan Tuhan, semua jemaat, bahkan mereka yang hadir sore hari ini. Tuhan memberkati mereka. Berkati juga persekutuan kami, dan apapun yang kami kerjakan, kami percaya kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Kasih karunia anugerah-Nya yang besar akan menyertai Engkau. Tuhan memberkati keluargamu, rumah tanggamu, suami, istri, anak-anak, orang tua, cucu-cucu, cicit, menantu, mertua, besan, diberkati Tuhan. Diberkatilah Engkau di dalam pekerjaan, usaha, bisnismu, karirmu, bahkan sekolahmu akan diberkati Tuhan. Apabila engkau mendengar firman Tuhan, cakap dan setia engkau melakukannya dan hidup di dalamnya, maka apapun yang tanganmu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah penyertaan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai Yesus Kristus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.